Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia. Rekan-rekan sekalian, mendidik anak bukanlah perkara mudah. Karena kekeliruan kita dalam menerapkan pola asuh dapat mempengaruhi karakter anak di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus belajar tentang parenting yang tepat agar kita bisa memberikan hal terbaik dalam mengembangkan karakter positif anak-anak kita. Sebelum pembahasan kita lanjutkan, jangan lupa rekan-rekan untuk memberikan dukungan pada channel ini dengan cara subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya agar rekan-rekan tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan disuguhkan melalui channel ini. Pola asuh yang kita terapkan pada anak akan sangat berpengaruh pada karakter anak kita. Pola asuh yang baik dapat membantu menumbuhkan rasa kepedulian, kejujuran, kemandirian, dan keceriaan pada diri anak. Namun, pola asuh yang kurang baik akan menghambat terbentuknya karakter positif bagi anak, sehingga yang muncul adalah karakter-karakter negatif seperti suka berperilaku kasar, suka membantah, dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar karakter positif pada anak dapat terbentuk dan berkembang secara optimal. Pertama, menjadi panutan yang baik bagi anak. Orang tua akan menjadi role model bagi anak, sehingga anak cenderung akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Oleh karena itu, menjadi panutan yang baik bagi anak adalah salah satu cara mendidik anak yang penting dilakukan oleh para orang tua. Ketika kita ingin menanamkan karakter positif pada anak, maka berilah contoh pada mereka. Misalnya, dengan selalu berkata jujur, berperilaku baik dan santun terhadap orang lain, membantu orang lain tanpa mengharap imbalan atau juga tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Semua tindakan yang kita lakukan akan diamati dan ditiru oleh anak-anak kita. Perlu diingat bahwa anak-anak kita adalah peniru yang baik. Yang kedua, luangkan waktu berkualitas bersama anak. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya bisa melakukan tindakan tidak baik atau berkelakuan buruk. Biasanya mereka melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Jadi, sesibuk apapun kita, maka hendaknya bisa meluangkan waktu berkualitas untuk terlibat dalam kehidupan anak-anak kita. Terutama bagi para ayah, ini sangat penting untuk menjalin hubungan ayah dan anak yang baik. Namun perlu diingat, melibatkan diri dalam kehidupan anak bukan berarti kita harus terus-menerus berada di sampingnya. Namun bisa dengan cara meluangkan waktu untuk menjalin hubungan dan kegiatan berkualitas. Seperti sarapan bersama, mengantarnya ke sekolah, atau sebatas berbincang mengenai kegiatan yang dilakukan seharian. Yang ketiga, tumbuhkan sifat kemandirian anak. Melatih anak agar mandiri dapat ditanamkan dengan cara memberikan anak kepercayaan, kesempatan, dan apresiasi. Misalnya, dengan mengajarkan anak untuk merapikan mainan dan tempat tidurnya sendiri, atau sekedar membiasakan anak untuk menyiapkan bekal sekolahnya sendiri. Perlu kita pahami bahwa belajar mandiri tidak mudah bagi anak. Jadi, kita perlu menunjukkan apresiasi dan kasih sayang kita pada setiap usaha dan keberhasilan anak. Misalnya, dengan mengucapkan terima kasih atau memberikan pujian ketika anak menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dengan begitu, anak akan merasa dirinya berharga. Namun ingat, saat anak gagal atau berbuat salah, jangan mengejeknya,
apalagi membandingkan dirinya dengan anak-anak lain. Keempat, tentukan peraturan di rumah dengan menyertai alasannya. Menerapkan peraturan bisa membuat anak-anak kita untuk belajar mengendalikan diri dan membedakan perilaku baik dan buruk. Ketika membuat peraturan, jelaskan alasan mengapa peraturan tersebut dibuat. Misalnya, tidak berlebihan dalam menggunakan gadget atau handphone karena tidak baik untuk kesehatan. Atau tidur tidak terlalu larut malam agar besok pagi bisa bangun lebih awal dan tidak kesiangan. Maka pastikan pula kita bisa selalu konsisten dalam menerapkan peraturan yang kita buat. Apabila kita tidak konsisten, anak akan merasa bingung dan mungkin akan meremehkan peraturan yang kita buat. Kelima, jangan terlalu memanjakan anak. Sebagai orang tua, kita mungkin tidak sadar bahwa selama ini kita selalu menuruti kemauan anak. Nah, ini saatnya untuk menghentikan kebiasaan tersebut, sekaligus memberi pembelajaran pada anak agar ia tidak terlalu manja. Sebagai contoh, jangan turuti kemauan anak ketika ia menangis atau tantrum karena minta dibelikan sesuatu yang tidak ia butuhkan, atau ketika ia merengek untuk bermain gadget. Mendisiplinkan anak merupakan salah satu bentuk kasih sayang anak yang penting dilakukan oleh orang tua dalam mengembangkan karakter positif pada anak. Untuk itu, rekan-rekan sekalian, yang perlu kita ingat dalam mengembangkan karakter positif anak adalah bukan tentang apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita, melainkan apa yang kita tinggalkan dalam diri anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.